semuanya, kembali lagi bersama saya Dita Puspitasari, NPM 252201022 dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada video saya kali ini, saya ingin menggambar serta menjelaskan sedikit tentang agen infeksius berupa jamur dan parasit. Simak video saya sampai akhir ya. Untuk alat yang saya gunakan, di sini ada pensil, pulpen, penggaris, ada beberapa spidol warna, dan juga ada penghapus. Selanjutnya ada pensil warna dan yang terakhir ada buku gambar. Simak video saya ya.
my god! Wow! Baik teman-teman, ini adalah contoh Candida albicans dari jamur mikroskopis yang dimana keduanya adalah contoh agen infeksius berupa jamur dan parasit. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu Candida albicans? Baik, Candida albicans adalah jamur mikroskopis yang termasuk flora normal pada tubuh manusia, terutama pada mulut, saluran pencernaan, serta vagina. Dalam kondisi tertentu, jamur ini dapat menjadi patogen dan menyebabkan infeksi yang biasa disebut sebagai kandidiasis. Untuk strukturnya dapat kita lihat pada gambar, ada 3 struktur di mana yang pertama ada blastospora, yang kedua ada chlamydospora, dan yang terakhir ada pseudohifa. Untuk yang pertama, blastospora adalah sel ragi yang berkembang biak dengan cara bertunas serta bentuknya yang oval atau bulat kecil yang berfungsi untuk reproduksi aseksual. Lalu yang kedua, chlamydospora adalah spora berdinding tebal yang berfungsi sebagai bentuk pertahanan saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Dan yang terakhir ada pseudohifa di mana rangkaian sel ragi yang memanjang dan tampak seperti hifa. Adapun beberapa bentuk infeksi yang disebabkan oleh Candida albicans, yaitu diantaranya yang pertama ada candidiasis oral, yaitu bercak putih pada mulut atau lidah. Yang kedua ada candidiasis vagina, yaitu keputihan yang kental yang menyebabkan gatal. Yang ketiga ada candidiasis kulit, yaitu ruam kemerahan pada lipatan kulit. Dan yang terakhir candidiasis sistemik, yaitu infeksi berat pada darah, yaitu contohnya pada pasien imunokompromis. Kesimpulannya, Candida albicans adalah jamur oportunistik yang normalnya hidup pada tubuh manusia, tetapi dapat menyebabkan infeksi ketika sistem imun melemah atau keseimbangan flora normal terganggu. Struktur khasnya meliputi blastospora, chlamydospora, serta pseudohifa. Selanjutnya, plasmodium. Adakah yang tahu plasmodium itu apa? Betul, plasmodium adalah parasit uniseluler yang bersel satu yang hidup sebagai endoparasit di dalam tubuh manusia dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Plasmodium pada umumnya juga memiliki beberapa bagian-bagian penting, di antaranya yang pertama ada aparatus Golgi yang berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan mengirim protein ke bagian sel lain. Yang kedua, terdapat nukleus atau inti sel yang mengandung materi genetik DNA yang mengatur seluruh aktivitas dan reproduksi sel plasmodium. Yang ketiga, terdapat retikulum endoplasma yang dimana menjadi tempat sintesis dan transport protein serta lipid di dalam sel. Yang keempat, ada mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi ATP melalui proses respirasi sel. Yang kelima, terdapat rope trias, yaitu organ khusus berbentuk seperti gada di bagian ujung sel. Fungsinya membantu plasmodium menembus dan menginfeksi sel inang, misalnya pada sel darah merah. Lalu yang keenam, terdapat mikrotubulus yang berfungsi menjaga bentuk sel dan membantu pergerakan serta proses pembelahan. Dan yang terakhir yaitu apical cap atau ujung apikal, yaitu bagian paling depan sel yang berperan dalam proses penetrasi ke sel inang yang mengandung kompleks apikal yang penting untuk infeksi. Kesimpulan dari plasmodium sendiri yaitu memiliki struktur khusus yang disebut kompleks apikal, yaitu apical cap, rope trias, dan mikrotubulus yang berfungsi untuk membantu parasit masuk dan menginfeksi sel inang, terutama pada sel darah merah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Candida albicans adalah jamur oportunistik yang normalnya hidup pada tubuh manusia, tetapi dapat menyebabkan kandidiasis apabila daya tahan tubuh menurun. Sedangkan, kesimpulan dari plasmodium sendiri adalah parasit protozoa penyebab malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles dan menyerang sel darah merah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. See you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.